Baik, selamat malam saudara-saudara. Kita bertemu dalam acara Ngopi, ngobrolin firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol firman Tuhan bersama dengan Pak Shonanto, Pak Shonanto Wijaya, yang saya kenal beliau ini adalah mantan rektor Presiden University, tetapi nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Pak Shonanto ini berjemaat di GKI dan pada malam hari ini topik yang akan kita bahas adalah Life is a matter of choice. Jadi nanti Pak Shonanto akan menjelaskan dengan saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Dan sebelumnya saya mohon Pak Shonanto untuk bisa memperkenalkan diri lebih lanjut supaya audiens kita ini lebih mengenal Bapak lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Teguh. Baik, mungkin saya mulai dari SMA ya. Jadi saya Baik, Pak. bersekolah di SMA Pintu Air, dan kemudian saya melanjutkan di Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Akuntansi. Hmm. Nah, kemudian saya pertama kali bekerja itu di sebuah kantor akuntan yang cukup besar. Namanya waktu itu adalah SGV Utomo sebagai auditor, dan jabatan terakhir adalah senior auditor. Nah, kemudian saya diterima di Astra Group, mulai sebagai finance manager di PT Astra Grafia, dan kemudian dipromosi ke Astra Internasional sebagai kepala divisi keuangan. Nah, dari situ beberapa tahun kemudian saya diminta untuk menjadi director di Suma Astra Finance, sebuah lembaga keuangan milik Astra, dan juga saya menangani sebagai managing director di perusahaan travel Astra. Nah, selanjutnya saya sebenarnya ingin melanjutkan studi di S2 itu untuk mengambil MBA ya. Nah, tapi kemudian setelah saya masuk satu semester, saya merasa, oh, kok pelajarannya seperti ini ya, saya bilang gitu kan. Nah, rupanya karena program MBA atau MM itu kan pesertanya dari berbagai macam uh, jurusan, Pak ya. Ada yang dari engineering, bahkan ada dari kedokteran, ada dari psikologi dan seterusnya. Sehingga buat saya pelajaran-pelajaran itu bukan S2 sebenarnya, jadi S1. Akhirnya saya tidak melanjutkan, dan kemudian saya melanjutkan atau mendaftar di sekolah tinggi teologi ya. Nah, alasan saya masuk ke situ karena saya merasa banyak sekali saya melakukan kesalahan. Nah, saya merasa saya perlu, ya, arti kesalahan dalam menginterpretasikan firman Tuhan. Nah, kemudian saya masuk ke sekolah teologi di STT Amanat Agung sampai selesai. Sebenarnya tujuan utama mendalami bagaimana cara saya bisa memahami firman Tuhan dengan lebih benar, gitu ya, supaya saya kemudian bisa mengaplikasikannya dengan benar. Nah, belum lama, 2 tahun lalu ya, saya mengikuti program doktor di STT IKAT, dan kemudian saya minimum seminggu sekali ada pertemuan dengan mereka, dengan alumni, ya kan, agar supaya kita juga sharing apa-apa yang kita alami, dan kita juga mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain di dalam melayani. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang saya. Wah, banyak sekali pengalaman Pak Sunanto, baik di bidang pelayanan sebagai profesional, tetapi juga di dalam pelayanan ya Pak. Nah, Pak Syo, topik kita pada malam hari ini adalah Life is a matter of choice. Hidup adalah pilihan. Hidup kita di dunia ini memang terbatas ya Pak. Kalau kita hidup sehat dan diperkenankan Tuhan, kita bisa hidup mungkin bisa mencapai 100 tahun. Tetapi bagaimana dalam hidup kita yang terbatas ini, kita dapat mengisi dengan pilihan-pilihan yang baik agar hidup kita itu
memberi dampak, Pak? Ya, menurut saya, yang pertama, kita harus memilih apa yang kita mau percaya, yang kita yakini itu benar, dan bisa dipakai untuk kita menjalani hidup ini dengan benar. Nah, saya berkeyakinan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan terjadi sembarangan. Ya. Jadi saya yang pertama, saya memilih percaya bahwa Tuhan ada. Ya. Nah, kemudian kalau Tuhan ada, saya memilih Tuhan itu seperti apa. Saya percaya Tuhan itu seperti apa. Nah, menurut saya, setelah saya menjalani hidup sampai saat ini, saya berkeyakinan atau percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi artinya dia bisa melakukan apa saja. Ya. Yang kedua, dia Maha Pengasih. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia atau ketika seseorang dilahirkan, Tuhan tidak pernah merencanakan untuk membuat kita itu susah. Ya. Ini perlu kita yakini. Dan kemudian saya percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Ya. Artinya, segala perbuatan kita, bahkan keyakinan kita, pikiran kita, itu akan diadili, tetapi karena Tuhan juga saya percaya maha tahu, maka kita yakin bahwa tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan tahu. Bahkan apapun yang belum kita kerjakan, Dia tahu. Itu mungkin yang menurut saya hal penting yang harus kita percaya. Nah, yang kedua, kita harus memilih tujuan kita, tujuan hidup ya. Kalau kita mempunyai pilihan hidup yang jelas, maka hidup kita itu menjadi sangat efisien dan produktif. Karena kita tahu apa yang harus dan perlu kita lakukan, dan tahu apa yang tidak perlu kita lakukan. Tuhan memberikan kepada setiap orang waktu sama, satu hari 24 jam. Dan kita tidak tahu berapa lama Tuhan mengizinkan kita hidup. Tadi Pak Teguh mengatakan mungkin bisa 100 tahun. Ya. Tetapi kita tahu bahwa hidup orang tidak diukur hanya dengan berapa lama dia hidup. Tapi selama dia hidup, apa yang dia lakukan. Ya. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, maka kita tidak akan membuang waktu yang sangat berharga dengan melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari tujuan. Nah, emang hal ini baru saya sadari jauh setelah mungkin hampir umur 50 kali ya. Sekarang saya hampir 70 ya. Baru saya sadar, oh dulu saya sempat terombang-ambing, sempat jatuh di dalam berbagai macam bisnis. Akhirnya saya merenungkan dan tanpa saya sadar sebenarnya saya diproses ya. Jadi saya tahu bahwa setelah saya mempunyai suatu tujuan hidup yang jelas, maka saya merasa hidup saya menjadi lebih efisien ya. Jadi tentu saja tidak 100% kita itu bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, atau tidak 100% kita bisa berkontribusi begitu besar atas hidup kita ini. Jadi kalau ditanya pilihan apa? Ya kita pertama memilih yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua memilih tujuan hidup. Ya. Saya yakin kalau kita mempunyai tujuan hidup yang jelas, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Itu Pak Teguh yang menurut saya yang penting. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, Pak. Dalam mengambil keputusan, kadang kita mengalami kegamangan ya. Apakah itu keputusan tentang em, karir yang akan kita titih, atau pasangan hidup misalnya, atau jenis usaha yang mau kita kerjakan. Nah, kegamangan ini selalu pasti ada. Apa yang menjadi panduan agar kita bisa mengambil keputusan yang baik, Pak? Ya. Supaya
hidup kita ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik gitu, Pak. Ya, kalau kita sudah bisa menentukan tujuan hidup yang jelas ya, maka proses berikut kita harus tahu pengetahuan apa yang kita perlukan. Karena di dunia ini begitu banyak pengetahuan yang bertubi-tubi, bisa kita lihat Google itu memberikan kepada kita pengetahuan yang unlimited ya, itu baru Google. Nah, lagi ini saya senang membeli buku, ada beberapa buku yang saya beli tidak pernah saya baca, gitu kan? Dan sampai suatu saat setelah saya mempunyai gambaran yang jelas tujuan hidup saya memeriksa ulang buku-buku itu, saya sortir dan saya tinggalkan hanya yang saya anggap akan membantu saya di dalam merealisasikan tujuan hidup ini. Nah, kalau tidak salah ya, itu mungkin ada 400 atau 500 buku yang akhirnya saya bagikan. Ya, saya bagikan karena saya sudah tahu ini loh yang saya perlukan. Ya, jadi sekarang buku-buku saya tidak sebanyak dulu, ya, tapi saya berkeyakinan buku-buku inilah yang bermanfaat buat hidup saya. Jadi kalau ditanya selain saya apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus mengumpulkan knowledge yang membantu kita di dalam merealisasikan pilihan hidup kita. Nah, memang saya juga menyadari sudah sekian tahun kemudian baru saya menyadari bahwa saya harus punya yang jelas. Nah, kalau ya, walaupun mereka mungkin akan mengalami perubahan, tetapi paling tidak kita bisa memberikan atau mengajarkan kepada mereka atau mengajak mereka untuk memikirkan mungkin bukan tujuan hidup sampai mereka meninggal, tapi meninggal 5-10 tahun yang akan datang lah. Ya, selagi sekolah misalkan, apa tujuan dia di sekolah ini? Ya. Nah, kalau dia tahu, oh saya mau mempelajari sesuatu, saya ingin mendapatkan pengetahuan sesuatu, maka ketika dia belajar, dia akan bersemangat. Karena dia mencari apa yang dia cari. Dan ketika dia mengetahui, maka dia akan menjadi lebih pintar dibandingkan kebanyakan orang. Nah, ini memang juga menjadi kegalauan buat saya. Berdasarkan pengalaman pribadi dan kebetulan saya pernah terlibat di dalam dunia pendidikan itu selama sekitar 20 tahun ya, dari pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi ya. Dan saya di Presiden University 10 tahun, saya sempat menjadi ketua yayasan yang merangkap menjadi Presiden University. Nah, Presiden University ini berbeda dengan rektor. Rektor itu jabatan akademik ya. Nah, kalau saya lebih kepada bagaimana saya mengembangkan Presiden University ini sebagai sebuah entity ya. Nah, di situ saya melihat saya sangat khawatir atau saya sangat apa ya, galau ya melihat sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Ya. Saya kepengen bisa membantu sekolah-sekolah atau perguruan tinggi agar mereka bisa memberikan suatu program pendidikan itu yang benar-benar bermanfaat buat anak didik. Saya membayangkan ya, kalau kita di SMA aja ya, 3 tahun, itu kalau kita mempelajari sesuatu yang berguna, saya yakin 3 tahun itu pasti dia dapat. Kalau nggak dapat 100%, minimum 70% lah. Apalagi di SMK. Ya. Nah, jadi saya ngelihat misalnya di ijazah saya S1, lebih dari 50%, saya bilang, wah ini semuanya nggak ada gunanya nih. Ya kan? Tetapi saya nggak bisa menolak. Jadi ada pilihan yang ditentukan oleh pihak lain yang saya nggak bisa tolak. Nah, sekarang kalau kita menghadapi itu, kan kita juga harus berpikir bagaimana kita menyikapinya. Saya pernah di SMA misalnya ya, saya bicara sama guru bahasa Indonesia, Pak, ini kita belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Ini buat apa? Kalau saya belajar bahasa asing, Inggris misalkan, supaya saya bisa ngomong Inggris gitu kan. Kalau bahasa Indonesia apa? Nah, guru yang saya tanya itu marah sama saya. Emangnya belajar bahasa cuma hanya buat ngomong gitu kan? Nah,
Kemudian waktu kuliah, ya, kuliah saya belajar ilmu ekonomi, ada suatu pelajaran namanya hitung dagang. Ada suatu pelajaran yang sudah tidak dipakai lagi. Dan saya juga tanyakan, Pak, ini kan sudah nggak dipakai, diganti ini gitu kan. Dia marah juga sama saya. Emangnya kita belajar hanya yang dipakai? Nah, saya bilang, Pak, ini kan ilmu terapan, ya, bukan teori. Tapi ya sudah, oke. Nah, kemudian itu sebagai satu contoh, ada hal-hal yang dari pihak lain itu mempengaruhi pilihan kita. Tapi sekali lagi, karena nasib kita, kasar gitu, ditentukan oleh pilihan kita, maka kita akan berusaha sebanyak-banyaknya, kita akan memilih. Kalau kita tidak bisa memilih bagaimana melakukan, tapi kita memilih bagaimana kita berpikir. Ya. Jadi kalau misalkan saya tadi kuliah, ya udah, saya tidak bisa bilang saya nggak mau belajar itu, ya kan? Nah, jadi saya tetap ikuti, walaupun saya yakin ini sebenarnya tidak berguna. Ya, jadi kadang-kadang kita harus meluangkan waktu untuk mengerjakan yang kita tahu nggak berguna, ya kan? Tapi itu adalah konsekuensi kita belajar di sekolah, ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak berguna untuk kehidupan. Kira-kira itu Pak Teguh. Baik, Pak. Di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita ini audiens kita ini banyak juga anak-anak muda, Pak. Jadi anak-anak muda dari gereja-gereja ya, juga mahasiswa. Mereka ini juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, pilihan itu membutuhkan hikmat, yang hikmat itu bisa datangnya dari firman Tuhan, bisa juga dari pengalaman eh, orang-orang seperti Pak Shonanto juga, tetapi juga eh, hikmat di dalam mengelola waktu, Pak. Tadi Bapak bilang, ya kita semua diberi waktu yang sama, tetapi bagaimana kita mengelola waktu dengan baik itu yang akan menentukan keberhasilan hidup kita. Nah, apa nasihat yang Bapak bisa berikan kepada anak-anak muda ini supaya mereka eh, ada di dalam track yang benar di dalam meniti keberhasilan hidup mereka, Pak? Mungkin Ya, ada bagian-bagian firman Tuhan yang Bapak bisa kutip juga. Silakan, Pak. ya. Oke, mungkin secara umum ya, kalau kita ditanya nih, ya kan, kalau Tuhan memberikan kita suatu kesempatan minta apapun juga, apa yang kamu mau minta? Kira-kira gitu ya. Nah, saya bilang, saya mau supaya selama hidup di dunia ini bahagia, ketika meninggal masuk surga. Ya kan? Nah, ya. Karena semua orang melakukan sesuatu itu ada tujuan. Ya. Dia bekerja atau dia sekolah, tujuannya setelah lulus bisa kerja. Nah, kalau kerja, dia bisa dapat uang. Kalau dapat uang, dia bisa membiayai kebutuhan hidup dia. Gitu kan? Jadi ini suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi yang pertama, bagi anak-anak, khusus yang dari SMP atau SMA lah minimal ya, renungkan kembali tujuan hidup kita. Nah, salah satu mungkin cantumkan dalam tujuan hidup ini, saya tidak mau dibikin susah oleh uang. Ya, nah, nggak punya duit bisa susah kita. Ya. Tetapi orang yang banyak duit juga bisa susah, ya kan? Jadi Tuhan bilang kan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, tetapi nggak punya uang juga susah. Jadi kita bilang, saya nggak mau nih, ya kan? Apalagi kalau saya dari keluarga yang miskin, ya. Saya akan mengatakan pada diri saya, generasi saya berikutnya nggak ada yang miskin, gitu ya kan? Ini tekad. Saya nggak mau miskin, karena miskin susah dan tidak bisa membantu orang lain, gitu ya kan? Ini nggak usah dianggap sebagai suatu proses yang susah, ya kan? Ini kita ngobrol aja, ya brainstorming dengan diri sendiri, baca-baca buku, tanya-tanya orang, ini gimana, ya. Jadi yang pertama, tentukan dulu tujuan hidup, ya kan? Yang sederhana aja, ya. Nah, terus dua, kalau misalkan sekolah nih, baru kelas 1.
ya mungkin SMA ya, kelas berapa tuh, kelas 10 gitu kan, bilang saya mau lulus itu mendapatkan nilai yang baik, ya kan. Sebenarnya yang perlu itu bukan nilai yang baik, tapi mendapatkan pengetahuan yang optimal, ya. Nah, memang kita ini ukurannya itu kan nilai, ya. Tetapi kita jangan mengukur dari kita itu dengan nilai, nanti kita menjadi sombong. Ya, saya mau jadi juara satu. Lah kan juara satu cuma satu orang. Nah, jadi saya pernah di SMP punya teman yang saya lupa ulangan apa, dia dapat 7, dia nangis gitu ya kan. Eh, Saya bilang saya dapat 6 aja saya bersorak-sorai, saya bilang gitu kan. Eh, Tapi ya begitulah ya kan. Di satu sisi semangat untuk mendapat nilai yang baik itu bagus ya kan. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Banyak hal yang kita pelajari semuanya adalah alat ya kan. Buku-buku yang kita baca itulah alat. Di bisnis misalnya ya, lebih baik kita menguasai ilmu yang tidak banyak tetapi sangat penting gitu kan. Nah, ini mengacu kepada prinsip 80-20 ya kan. Jadi kita harus memilah-milah ya kan. Jadi itu yang pertama. Kedua, kalau kita udah tentukan, kita atur rencana kita. Setiap hari, pagi-pagi, kita mengecek kembali rencana apa nih hari ini. Ya kan? Nah, seminggu apa, sebulan apa. Ya. Dan kemudian secara berkala kita lihat, apakah yang saya rencanakan sudah saya jalankan. Kalau sudah, hasilnya bagaimana. Ya kan? Nah, pasti nggak 100% sesuai dengan rencana kita. Tetapi dalam setiap perkara, apakah itu kegagalan atau keberhasilan, kita bisa belajar. Ya. Nah, banyak orang seringkali cuma belajar dari orang yang berhasil. Ya. Padahal banyak pengetahuan dari orang yang gagal. Ya. Nah, menurut saya, mungkin orang yang gagal lebih banyak dari yang berhasil. Nah, kita perlu tahu kenapa dia gagal, ya kan? Supaya kita nggak ikut kegagalan dia, gitu ya kan? Jadi jangan cuma belajar dari orang yang berhasil. Saya sendiri mengalami berbagai macam kegagalan, bahkan sampai yang sangat stres, burn out beberapa tahun, ya kan? Saya berdoa, puasa, tidak juga ketolongan, ya kan? Saya suatu hari bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa, saya berpuasa, kok apa yang Tuhan firmankan gak terjadi? Ya, Tuhan bilang mintalah, engkau akan diberi, carilah, akan mendapat. Ya. Saya udah cari, usaha, kan? Saya minta sama Tuhan. Tuhan ajari saya berdoa dan berpuasa. Saya ikuti. Nah, setelah beberapa kemudian, akhirnya saya menyadari, iya, tetap Tuhan itu sebenarnya sudah menolong saya dengan memberikan kekuatan melewati masalah itu, Pak. Ya. Jadi masalahnya mungkin tidak selesai seperti yang saya harapkan, tapi faktanya saya berhasil melewati itu. Ya, kalau enggak, mungkin waduh, ada orang yang bisa bunuh diri, ya, kan? Bisa melakukan kejahatan, ya, misalnya dia stres akhirnya apa, kena jebakan narkoba, kena pinjol, kena judi online. Nah, saya ketemu nih orang-orang seperti ini, gitu kan? Nah, kenapa? Karena mereka tidak tahu tujuan hidupnya, gitu. Kalau dia tahu, maka dia bisa tahu ini membantu saya mendekatkan diri pada tujuan hidup atau menjauhkan diri. Ya. Nah, kemudian untuk anak-anak ini ingatlah bahwa kita bisa ada di dunia ini karena orang tua. Ya. Jadi taruh di dalam hati kita, saya mau menjalani hidup yang bisa bermanfaat, membuat orang tua saya bahagia, bangga lah, ya kan gitu. Nah itu pun tidak terjadi pada saya ketika saya masih sekolah, ya. Tetapi setelah saya lewatin, wah mestinya ini nih dulu saya, gitu kan. Karena ternyata ya Pak Teguh ya, saya waktu SD, SMP sampai SMA 1 itu rapot saya itu bukan main jeleknya, ya. Di SD saya 2 kali naik percobaan, ya. Nah, kemudian waktu saya lulus SMP, saya mendaftar di SMA Penabur Pintu Air. Itu mendaftar yang pertama untuk ujian apa tes masuk kan. Saya nggak bisa ikut tes masuk Pak karena rapotnya begitu jelek. Ya kan? Tapi akhirnya debat saya bisa ikut tes. Ya kan? Nah,
Dan pada dulu waktu itu bukan semesteran, kuartalan. Kuartal pertama itu kalau nggak salah ada 14 atau 15 mata pelajaran. Itu merahnya ada 7, ya. Ya, ada empatnya, ada tiganya gitu kan. Hmm. Kuartal kedua sama begitu juga gitu kan. Nah, papa saya waktu itu bisnisnya bangkrut dan Hmm. kemudian dia sakit, ya sambil saya ingat sambil tiduran di tempat tidur karena dia agak kurang sehat, dia cuma bilang gini sama saya, ya kalau kamu sudah nggak mau sekolah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Tapi kalau kamu mau sekolah, biar saya udah bangkrut, saya usahakan. Nah, di situ kemudian saya berpikir, saya ini anak lelaki paling besar dari 9 bersaudara. Kalau saya SMA aja nggak lulus gitu kan, saya ini jadi apa? Gitu kan? Hmm. Akhirnya saya bilang, Pak, saya akan lanjutkan sekolah, saya akan perbaiki. Akhirnya itu Pak, saya juga nggak menyangka, waktu lulus SMA, saya juara satu Pak, ya dari seluruh penabur Jakarta ya. Jadi saya lihat apa yang membuat saya berbeda. Nah, yang membuat saya berbeda adalah radical change in mind. Ya, Hmm. jadi pikiran saya berubah secara drastis karena ada radical moment. Ya, Hmm. jadi ketika papa saya sakit begitu, waduh, itu radical moment buat saya yang menghasilkan radical change in mind. Hmm. Pikiran kita dulu nih yang berubah. Nah, karena berdasarkan pikiran, kita akan bertindak, kita akan berbicara. Saya benar-benar Pak, waktu itu nggak menyangka gitu ya, eh, bahwa saya bisa menjadi juara satu gitu kan. Kemudian saya masuk perguruan tinggi. Orang tua saya kan udah bangkrut. Saudara saya bilang, udahlah kamu bantu saja, ya, nggak usah lanjutkan studi toh, nggak bisa bayar. Tapi puji Tuhan ada yang bantu saya masuk, ya, perguruan tinggi. Nah, karena saya dibayar, saya bilang saya akan belajar sungguh-sungguh. Nah, kelas tingkat 2 naik tingkat 3 saya dapat beasiswa. Ya. Nah, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya saya udah nggak pernah bayar uang kuliah lagi. Ya kan? Nah, semuanya itu kemudian saya renungkan gimana terjadinya ya. Rupanya itu ketika ada radical moment dalam hidup kita, maka kita gunakan itu untuk mengalami radical change in mind. Nah, itu Hmm. kira-kira Pak Teguh yang saya apa ya berikan kepada anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, Hmm. atau siapapun juga mungkin masih bekerja gitu kan. Tidak ada yang terlambat untuk berpikir ulang, ya kan? Renungkan, ya kan? Dalam pekerjaan. Yang kedua, ketika mengambil keputusan, harus pastikan ini bukan emosional, keputusan atau pilihan yang emosional. Oh, karena saya suka ini. Ya, ada orang bilang, ya kamu harus berbisnis sesuai dengan hobi, gitu ya kan? Ya kalau saya bilang kalau bisnis ya cari untung. Ya. Jadi kalau hobi hobi gitu kan. Tentu saja kalau memang hobi itu menghasilkan ya bagus gitu kan. Tapi jangan punya hobi yang bukan mendapatkan uang menghabiskan uang gitu kan. Jadi itu yang harus ini pilihan kan. Ya, ya. Bisnis. Nah, lagi ini kan banyak orang juga bertanya sama saya. Aduh Pak, ini bekerja ini tidak ada jaminan. Setiap saat bisa diberhentikan. Sudah banyak orang diberhentikan. Udah banyak di PHK gitu kan. Nah ini menimbulkan kekhawatiran dan begitu dia mengalami PHK, mereka stres. Ya kan? Jadi jangan tunggu sampai hal itu terjadi. Dari sekarang berpikir. Lalu gimana? Kalau kita lagi bekerja, ya kerjalah dengan sebaik mungkin. Ya. Kedua, jangan pernah menolak diberi tambahan kerja, Hmm. walaupun gajinya nggak ditambah. Ya. Karena ketika atasan kita memberi tambahan kerja, artinya dia percaya sama kita. Ya, jadi kita bersyukur kerja. Bahkan saya bilang, kalau kamu kerjaan udah selesai, nggak ada kerjaan lagi, cari, tanya atasan, Pak, ada kerjaan apa lagi yang bisa saya bantuin, ya kan? Nah, kalau ada karyawan yang seperti ini, siapa yang nggak mau, Pak Teguh? Ya, Ya, jadi ya. saya kasih tahu, mencari kerjaan itu susah. Tetapi mencari orang yang bagus itu lebih susah lagi. Ya, saya pernah mencari 2 orang. Ya, waktu itu belum ada internet ya, jadi pakai saya pasang iklan. Cuma 2 orang,
Tapi yang melamar, saya pakai PO Box waktu itu berkarung-karung. Bayangkan, kita nggak usah nyeleksi ya, bukain bukain amplopnya aja udah pusing saya, ya kan? Nah, artinya dan kemudian setelah kita terima, ternyata juga nggak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau kita itu punya mental yang baik, maka nggak usah khawatir, ya untuk bisa. Nah, kemudian bagi orang kita semua ini tahu bahwa dunia saat ini semakin berat ya. Artinya kalau cuma berharap bekerja, mungkin suatu hari kita akan tidak mampu untuk mengatasi masalah. Nah, jadi ada yang tanya sama saya, Pak, saya mesti gimana? Cariin dong kerjaan saya gitu kan, gini-gini yang lebih baik gitu. Saya bilang begini, kamu kerja pulang jam berapa? Ya kan, oh jam 5, ya. Sampai rumah jam berapa? Ya, setengah 6, karena nggak jauh. Saya bilang, kamu coba buka usaha. Nah, begitu bilang buka usaha, waduh, mana ada modalnya? Saya bilang usaha itu 10 miliar bisa nggak cukup, 1 juta bisa cukup. Saya bilang kalau kamu cuma jualan pisang goreng, ya kan, nasi goreng, lalu gimana bersaing? Ya kreatif dong, ya kan? Apa? Saya bilang di YouTube itu, Pak, begitu banyak ide-ide bisnis, ya. Nah, banyak orang yang berhasil saya lihat, kamu dapat ide dari mana? Dari YouTube, Pak. Saya bilang itu kan. Nah, ini orang tidak melihat ini sebagai sebuah kesempatan, dia hanya melihat ini sebuah cerita, ya kan? Nah, jadi tekunin aja. Toh, yang kamu bayarkan cuma satu, waktu kan? Toh kamu nggak pakai itu juga, waktunya kebuang. Karena waktu nggak bisa disimpan, ya kan? Kamu cuma bisa pakai atau buang, gitu kan? Nah ini Pak, bagaimana cara kita menggunakan waktu akan menentukan kita jadi apa, ya Pak Teguh. Ya. Wah, terima kasih Pak. Banyak hal yang Bapak sudah sharingkan. Ya, life is a matter of choice. Jadi yang pertama, seseorang harus punya tujuan hidup yang jelas. Dan setelah punya tujuan hidup yang jelas, dia harus membuat rencana yang selaras dengan tujuan hidup itu. Dan rencana itu harus diwujudkan dengan tindakan. Dan tindakan-tindakan itu adalah rangkaian daripada keputusan-keputusan, pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu harus benar dan selaras dengan uh, rencana tersebut. Tetapi hal yang mendasar tadi Pak Sho bilang uh, yang paling penting adalah apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai tentang Tuhan, karakter-karakter Tuhan, bahwa hidup dan pilihan kita itu semuanya nggak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dan itu yang apa sangat inspiratif saya kira bagi semua yang mendengar. Dan juga hal yang penting tadi bahwa kadang kita sulit untuk berubah, tetapi ketika ada radical change itu membuat radical moment menimbulkan radical change, dan radical change itu bisa mengubah hidup kita. Wah, luar biasa Pak. Mungkin Pak Syu bisa memberikan closing statement Pak untuk ngopi kita kali ini. Ya gini, jadi pilihan yang kita ambil itu belum tentu itu benar-benar pilihan kita sendiri. Hmm, Misalkan kita mengalami suatu bencana alam, itu kan bukan pilihan, Pak. iya, Ya. iya, iya. Tapi sikap kita terhadap bencana itu bagaimana? Ya kan? Hmm, Nah, itu pilihan. Ya. iya, iya, iya. Begitu juga, kita mungkin mengalami disakiti oleh orang lain. Ya, Hmm, kita nggak bisa menjaga dia, nggak menyakiti kita. iya, iya, Tetapi sikap kita atas orang itu pilihan kita. iya, Ya, iya, iya. salah satu yang menjadi masalah dan ini saya alami, ketika ada orang yang membuat masalah dengan saya, walaupun sangat jarang, tapi ada satu orang, saya menyikapinya terlalu serius, gitu kan, Hmm, membuat saya kesel gitu kan. Nah, sampai saya mengambil keputusan yang radikal gitu ya kan. Nah, saya nggak memikirkan lagi akibatnya ya kan. Ya. Tetapi setelah lewat saya merenungkan, oh iya ya, saya salah, karena kalau kita kesal itu tanda kita salah, Pak.
Jadi Ya, kalau ada perasaan kesel, kita harus berpikir ini ada yang salah nih, gitu ya. Nah, kayak misalkan badan kita panas nih, ini tanda mungkin ada infeksi nih, ya kan? Jadi itu yang saya bilang. Jadi kita itu harus menyadari walaupun ada pihak lain yang mempengaruhi kita, tapi sikap kita itu adalah pilihan kita, ya. Nah, hmm, 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 Pak Teguh mungkin tahu kenapa orang-orang yang masuk ke dalam bisnis multi level itu hmm, berhasil, walaupun yang tidak berhasil lebih banyak, ya kan? Tapi salah satu yang mereka lakukan adalah memberikan gambaran yang jelas, gitu kan? Target yang jelas, gitu kan? Nah, tetapi yang saya lihat kebanyakan orang-orang yang di multi level ini tidak pernah berpikir kalau kamu sudah mendapatkan itu untuk apa, ya kan? Nah, banyak mereka salah pilih. Wah, baru dapat komisi nggak berapa gede, sudah beli mobil, ya, kredit, ya, beli rumah, mobil yang bagus. Dia bilang kita mesti tunjukkan sama orang lain yang mau kita ajak. Ini loh, saya udah punya mobil, ya kan? Nah, menurut saya ini adalah sebuah kesalahan, ya. Jadi kita memang harus punya tujuan. Saya ingin mencapai apa, ya. Tetapi kita juga tanya, apa yang saya akan lakukan dengan apa yang saya capai, gitu ya kan? Nah, saya hmm, bisa jadi orang kaya, ya kan? Tetapi ya, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menjadi orang yang sombong, ya. Dan kemudian uang yang kita dapat itu kita gunakan untuk kemewahan. Tapi kalau misalkan kita sudah renungkan, saya mau hidup begini, 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 ingat ya, kita itu tidak bisa mengendalikan seluruh kejadian yang akan terjadi dalam kita di masa yang akan datang. Ya, nah, ya, ada orang yang punya usaha, oleh karena terjadi sesuatu, lalu bangkrut, ya kan. Nah, tapi kalau kita menyadari hal itu, maka kita juga harus bisa menyisihkan untuk hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita yang membebani kita, ya kan. Maka kenapa orang membeli asuransi, ya kan, untuk bisa menjaga jangan sampai gara-gara saya sakit, kemudian saya bangkrut, gitu ya kan. Nah, jadi ini yang mungkin tidak diajarkan, yang saya tahu ya, adalah bagaimana dia menggunakan hasilnya itu dengan bijak, ya. hmm, Kenapa? Kebutuhan hidup manusia itu nggak banyak kok, Pak Teguh, ya, nggak banyak. Yang banyak kan keinginan, gitu ya kan. Dan orang seringkali bisa susah karena keinginan dia, ya. Keinginan yang tidak terpenuhi akan pasti kecewa, ya. Padahal keinginan itu nggak ada manfaat besar buat hidup kita. Ya. Kita makan mau berapa banyak, ya kan? Nah, kita punya mobil mau berapa banyak, punya rumah mau berapa banyak, ya kan? Nah, saya mengajak bagi anak-anak yang masih muda, pikirkanlah ke depan. Jangan begitu mendapatkan penghasilan dan masih punya atau masih tinggal di rumah orang tua, makan di rumah dibiayai orang tua, ya nggak ada yang uangnya kemudian dipakai untuk hang out gitu kan, wah, pulang malam dan segala macam. Jangan. Saya waktu kuliah Pak, ya, itu ada teman-teman suka berkumpul. Saya kan Trisakti di Grogol tuh. Ada teman-teman suka kumpul di Grogol situ, ya. Nah, mereka bisa sampai jam 2 pagi gitu kan. Tapi saya kalau di jam 10 saya bilang, saya permisi ya. Ya. Oh iya, tak. Jadi banyak orang nggak enak dong kita pulang, dia belum pada pulang, ya kan. Kita harus tahu bahwa mereka juga nggak mau kita jadi susah, ya. Kalau ya, ternyata dia mau bikin susah, ya jangan datang lagi, Pak. ya, Bahkan Pak ya, saya lagi kumpul-kumpul gitu kan. Orang itu bilang, saya udah jam 10 nih. Malah dia bilang udah, dia tahu saya masih kuliah gitu kan. Nah, itulah Pak. Saya mengalami banyak sekali membuang waktu, Pak. Waktu masih muda gitu kan, hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Nah, tetapi semua udah lewat, ini kita bagikan kepada anak-anak muda atau siapapun juga lah. Karena bagi saya perbaikan itu gak ada kata terlambat, ya. ya, ya. Si apa Kentucky Fried Chicken juga baru mulai usaha udah umur 60-an, ya kan. Saya udah hampir 70 juga masih bersemangat ya. Ya, ya, Nggak ada gitu kan. Kenapa? ya, Adalah anugerah gitu kan. Ya. Jadi memang bekal untuk anak-anak ini atau siapapun juga. Yang pertama, pikirkanlah kembali tujuan hidup, ya kan. ya, Nggak peduli umurnya udah berapa, ya kan. Mau tinggal setahun, 2 tahun, ada kesempatan gitu loh ya kan untuk melakukan sesuatu
yang bermanfaat, dan saya yakin kalau kita lakukan itu akan membuat kita baik. Nah, kedua, carilah pengetahuan. Kita ini zaman information teknologi gratis, Pak. Waduh, segala pengetahuan tuh banyak sekali, ya kan? Maka saya pikir ya sebenarnya kalau sekolah itu ya, Pak, sampai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1 saja, itu sudah memakan berapa tahun? Ya, hampir 20 tahun. Lah Ya. kalau kita di training, Pak, ya, nggak usah lama-lama, 3 tahun aja, untuk mendapatkan skill yang memang bermanfaat, kita tidak akan mendapatkan kesulitan cari kerja. Kenapa? Kita dicari. Contohnya itu Akademi Teknik Mesin, ya, ATMI. Nah, itu lulusannya itu udah ditungguin, Pak, direbutin, karena mereka memberikan skill yang dibutuhkan. Ya, itu Pak Teguh. Baik, Pak Sunanto, terima kasih untuk eh, ngobrol-ngobrol kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Dan saya yakin percaya bahwa apa yang telah Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih Pak Shonanto. Tuhan memberkati Bapak dalam usaha pekerjaan dan keluarga. Shalom, sampai jumpa Pak. Ya, sama-sama Pak Teguh. Shalom.